Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di akun channel ini bersama aku Dina Novita. Nah, di video kali ini tuh aku akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis Islam. Baiklah, sebelum aku menjelaskan yang lebih mendalam tentang komunikasi bisnis Islam, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berkomunikasi dengan orang tua, teman, sahabat, rekan kerja, dan sebagainya. Jadi, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud menyampaikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diharapkan komunikator. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi bisnis, komunikasi pada umumnya bersifat resmi. Sedangkan komunikasi bisnis Islam adalah salah satu bentuk komunikasi dalam dunia bisnis, tetapi memperhatikan aturan dan syariat Islam dalam penyampaiannya. Misalnya ketika kita berkomunikasi dalam jual beli, tentunya kita harus jujur, ramah, tidak berkata kasar, dan sebagainya. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu komunikasi bisnis dengan komunikasi bisnis Islam, dan tentunya teman-teman juga sudah paham dan mengerti antara komunikasi Islam dan komunikasi bisnis. Dan bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis ini terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contohnya adalah dengan membaca majalah, membaca surat kabar, presentasi makalah dalam suatu acara seminar, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti potongan rambut, dan bisa juga dengan menggunakan simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Setelah kita mengetahui bentuk dari komunikasi bisnis, selanjutnya tujuan dari komunikasi dalam bisnis yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga,
lakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Dan adapun manfaat dari komunikasi bisnis yaitu yang pertama, dengan terciptanya suasana kerja yang kondusif dan kepuasan kerja bawahan sehingga meningkatkan moral, motivasi, dan efisiensi kerja perusahaan. Yang kedua, berdampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis dan membangun citra perusahaan di mata masyarakat dan meningkatkan minat konsumen kepada produk yang disampaikan, produk yang dipasarkan. Yang ketiga, dengan memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi salah satu syarat keberhasilan menjalankan pekerjaan atau jabatan tertentu. Dan ada juga 7 prinsip yang harus dipegang saat melakukan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, completeness, yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkapnya kepada pihak yang membutuhkannya. Yang kedua, conciseness, yang berarti komunikasi dikemas dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga, concreteness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret. Yang keempat, consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Yang kelima, clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Yang keenam, tensi, yang berarti sopan santun dan tata krama dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, correctness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. Ada juga prinsip-prinsip komunikasi bisnis dalam Islam. Yang pertama, prinsip Qaulan Sadidan. Prinsip ini mengandung maksud bahwa setiap muslim yang berbisnis harus memastikan bahwa ia hanya menyampaikan hal yang benar, jujur, dan tidak berdusta. Yang kedua yaitu qaulan baligan. Prinsip yang perlu dipegang adalah perkataan yang membekas pada jiwa. Yang ketiga, qaulan masyura. Dalam prinsip qaulan masyura ini yang perlu pebisnis muslim pegang dalam menjalankan komunikasi adalah pentingnya menggunakan kata-kata yang mudah orang lain mengerti. Yang keempat yaitu qaulan layyina. Prinsip qaulan layyina adalah prinsip lemah lembut yang perlu pebisnis muslim pegang. Yang kelima yaitu qaulan karimah. Prinsip qaulan karimah adalah perkataan yang mulia. Yang keenam yaitu qaulan ma'rufah. Komunikasi bagi pebisnis muslim juga sebaiknya menggunakan pesan-pesan berupa kata-kata yang baik. Yang ketujuh yaitu qaulan syakilan. Prinsip qaulan syakilan adalah perkataan yang penuh dengan makna dan hikmah. Dari ketujuh prinsip ini bahkan bukan hanya harus diterapkan dalam bisnis, namun juga dalam seluruh aspek kehidupan.
Fungsi dan manfaat dari komunikasi bisnis Islam antara lain yaitu yang pertama fungsi informasi, yang kedua fungsi meyakinkan, yang ketiga fungsi mengingatkan, yang keempat fungsi memotivasi, yang kelima fungsi sosialisasi, yang keenam fungsi bimbingan, yang ketujuh fungsi kepuasan spiritual. Nah, aku juga mau ngasih contoh nih komunikasi bisnis Islam, yaitu dalam kegiatan promosi atau periklanan. Kegiatan promosi atau menjajakan produk dalam layanan adalah gerbang yang membuat konsumen berdatangan. Jika seorang pebisnis melakukan promosi hanya dengan dasar orientasi keuntungan, pasti ia akan menggunakan cara-cara yang bebas. Berbeda dengan pebisnis muslim yang paham dengan prinsip komunikasi syar'i ketika berbisnis. Ia akan melandasi kegiatannya dengan kebenaran. Contohnya komunikasi dalam kegiatan promosi sesuai prinsip Islam, yaitu produk yang perusahaan tawarkan adalah produk yang halal. Menyampaikan produk atau layanan tersebut sesuai faktanya, tidak melebih-lebihkan yang tidak ada atau berdusta, dan konten yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari aku mengenai komunikasi bisnis dan komunikasi bisnis Islam. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video ini, aku mohon maaf, dan semoga video yang aku buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.